Fans timnas auto terkejut. Asnawi Mangkualam resmi dicoret Patrick Kluivert. Erick Thohir optimistis target besar timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert, yakni lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bikin fans timnas terharu. Tidak dipanggil Kluivert membela timnas Indonesia. Shane Patinama beri pesan begini. Timnas Australia dan Bahrain kena prank Kevin Dix. Cedera bek timnas tidak serius. Lawan auto ketar-ketir. Kluivert duetkan trio naturalisasi baru jelang laga kontra timnas Australia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Asnawi Mangkualam dicoret dalam skuad timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan timnas Bahrain. Informasi ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede, melalui kanal YouTube pribadinya. Haris Pardede yang akrab disapa Bung Harpa menyatakan bahwa pemain Port FC tersebut tidak masuk dalam rencana Patrick Kluivert. Menurutnya keputusan ini bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat timnas Indonesia memiliki sejumlah opsi lain di posisi bek kanan. Sebut saja nama seperti Sandy Walsh, Kevin Dix, Eliano Renders, dan Yaakob Sayuri disebut lebih diprioritaskan oleh tim pelatih. Asnawi Mangkualam hanya akan menjadi pilihan jika para pemain tersebut mengalami cedera atau kendala lainnya. Padahal performa mantan pemain PSM Makassar itu di Port FC dinilai cukup baik. Namun persaingan di sektor bek kanan timnas Indonesia saat ini sangat ketat. Bung Harpa juga mengungkapkan bahwa tim pelatih sudah mulai menyusun daftar pemain yang akan dipanggil untuk laga kontra Australia dan timnas Bahrain. Menariknya tidak ada surat pemanggilan dari PSSI untuk Asnawi. Berbeda dengan sejumlah pemain lain yang sudah mendapatkan pemberitahuan resmi dari federasi kepada klub masing-masing. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keputusan ini cukup masuk akal. Selain persaingan yang ketat, performa Asnawi bersama timnas Indonesia belakangan dianggap menurun. Kehadiran pemain keturunan seperti Eliano Renders dan Kevin Dix juga membuat persaingan semakin sulit bagi Asnawi. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal target terbaru timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan skuad Garuda harus memaksimalkan 4 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi demi lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Skuad Garuda telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Mereka hanya tertinggal dari Jepang dengan 16 poin dan Australia 7 poin di klasemen sementara. Adapun 3 tim lainnya yakni Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina memiliki perolehan poin yang sama dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim di peringkat teratas klasemen atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Tiket putaran keempat didapat jika skuad Garuda berada di ranking 3 atau 4 klasemen akhir. Sebab itu, Erick mengingatkan 4 pertandingan sisa akan krusial bagi timnas Indonesia. Apalagi peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Adapun 4 pertandingan tersisa untuk timnas Indonesia adalah melawan Australia, Bahrain, Cina, dan juga Jepang. 2 laga terdekat adalah melawan Australia pada tanggal 20 Maret dan timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Kemudian 2 pertandingan terakhir adalah berhadapan dengan Cina dan juga Jepang 3 bulan setelahnya. Erick menegaskan 4 pertandingan sisa tersebut harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Berbagai upaya pun dilakukan oleh PSSI, seperti memperkuat tim kepelatihan dan menaturalisasi pemain. Dia mengisyaratkan target baru timnas Indonesia adalah lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kita fokus 4 game ini. Kalau bisa maksimal poinnya, jangan juga terjebak mimpi ke Piala Dunia. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Nanti kita menyesal. Masih ada playoff, tetapi kita fokusnya lolos Piala Dunia langsung, kata Erick Thohir. Shane Patinama kirim kode tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia kontra timnas Australia dan timnas Bahrain. Pemain milik KAS EOPN ini mengunggah sejumlah foto dan caption di akun Instagramnya pada Kamis malam kemarin. Dalam foto itu ia membagikan keseruan saat proses syuting salah satu produk di Indonesia. Shane Patinama juga membagikan momen bahagia bersama pemain timnas Indonesia lainnya yang juga mengikuti proses syuting tersebut, yakni Sandy Walsh. Shane Patinama membuat kalimat menyentuh jelang pemanggilan pemain timnas Indonesia. Keajaiban dari rasa syukur dapat mengubah persepsi Anda sedemikian rupa hingga mengubah dunia yang kamu lihat, tulis Shane Patinama di akun Instagram pribadinya.
Banyak dari netizen Indonesia menilai unggahan itu sebagai curhat Shane Patinama tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan juga Bahrain. Kondisi itu membuat sejumlah netizen Indonesia sedih. Shane Patinama musim ini telah 16 kali bermain bersama sang klub KSE Open di Liga 2 Belgia. Namun dalam 7 laga terakhir yang dijalani KSE Open, Shane Patinama hanya bermain 4 kali, dan itu pun hanya beberapa menit. PSSI akan segera memantau cedera yang dialami oleh bek FC Copenhagen, Kevin Dix, selepas menghadapi Chelsea. Diharapkan pemain berusia 28 tahun itu tidak mengalami cedera yang sangat serius. Kevin Dix mengalami cedera saat FC Copenhagen melawan Chelsea pada leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League pada Jumat kemarin. Kevin Dix mengalami cedera setelah mencoba melakukan pelanggaran kepada pemain Chelsea, Trevoh Chalobah, pada menit ke-77. Ankle Kevin Dix terlihat ketekuk usai mencoba menekel Trevoh Chalobah, hingga akhirnya ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kevin Dix terlihat sangat kesakitan usai kaki kanannya mengalami cedera. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengakui bahwa ia belum mendapatkan laporan update terbaru cedera Kevin Dix. Tentu saja Sumarji ingin Kevin Dix bisa segera sembuh. Pihak FC Copenhagen belum juga mengabarkan situasi terbaru cedera Kevin Dix. Hanya saja, Kevin Dix sudah menyampaikan bahwa cederanya itu tidak terlalu parah. Kendati demikian, Kevin Dix belum tahu bisa membela timnas Indonesia atau tidak melawan Australia dan juga Bahrain. Menurut Sumarji, Kevin Dix merupakan pemain penting dalam 2 laga tersebut. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia pada tanggal 20 Maret mendatang berpotensi menjadi momen spesial bagi 4 pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi. Oleh Rumeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James berpeluang mencatatkan debut mereka bersama skuad Garuda dalam laga yang digelar di Sydney. Dari keempatnya, Oleh Rumeni telah resmi menjadi warga negara Indonesia, sementara Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah pada 10 Maret mendatang. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menempatkan Oleh Rumeni sebagai salah satu ujung tombak tim. Striker berusia 23 tahun ini tengah berada dalam performa impresif, terutama setelah sukses mencetak gol debutnya untuk Oxford United. Kehadirannya di lini serang dapat menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia dalam menembus pertahanan Australia. Di sektor penjaga gawang, persaingan ketat terjadi antara Emil Audero dan juga Martin Paes. Martin Paes telah tampil dalam 6 laga terakhir timnas Indonesia dan menunjukkan performa yang cukup baik, meskipun sempat melakukan kesalahan saat menghadapi timnas Jepang. Untuk mendapatkan tempat utama di bawah Mister, Emil Audero harus membuktikan bahwa kemampuannya lebih meyakinkan tim pelatih. Sementara itu persaingan juga berlangsung di lini pertahanan antara Dean James dan juga Calvin Verdong. Calvin Verdong yang telah mengoleksi 7 caps bersama timnas Indonesia mendapatkan apresiasi tinggi dari pengamat dan supporter atas kemampuannya dalam bertahan maupun membantu serangan. Dean James yang saat ini membela Go Ahead Eagles di Liga Belanda harus mampu menunjukkan kualitasnya agar bisa bersaing dengan Verdong yang bermain untuk NEC Nijmegen. Di lini tengah, Joey Pelupesi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tempat dibandingkan Emil dan juga Dean James. Tom Hayem menjadi sosok tidak tergantikan dalam peran playmaker timnas Indonesia, tetapi posisi gelandang pendampingnya masih terbuka. Selama era kepelatihan Sintayong, posisi ini kerap diisi oleh Marc Anthony Clough, Ivar Jenner, ataupun Nathan Joon. Dengan pengalaman panjang di kompetisi Eropa dan usia yang lebih matang, Joey Pelupesi yang kini berusia 31 tahun bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat sektor tengah. Keputusan akhir tetap berada di tangan Patrick Kluivert yang memiliki banyak pilihan untuk meramu strategi terbaik bagi skuad Garuda. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.